Ya, tadi saya udah bilang bahwa produk itu selalu orang pasti bilang produknya nomor satu kan, betul ya? Dan ada istilah kecap nomor dua kan? Kalau Bapak Ibu ketemu produk lain, pasti dia bilang produknya nomor satu. Demikian juga dengan kita bilang produk kita nomor satu. Nggak mungkin kita bilang produk kita nomor dua kan? Nah, tapi kalau masalah sistem itu nggak bisa tidak bisa dibilang begitu. Sistem itu adalah teknikal, matematika. Dan tapi Bapak Ibu harus paham di mana letak kelebihan sistem kita. Ada 8. Oke, yang pertama, bonus sponsor 25%. Bapak Ibu sadar atau tidak, ini adalah sebuah kelebihan. Kenapa? Karena 25% itu langsung dari nilai rupiah. Bayangin dengan 600.000, bonusnya 150.000. Seandainya Bapak Ibu sekalian sekarang merekrut 4 orang kayak begini, berarti sudah balik modal. Atau misalnya nih kita bicara baru rekrut 2 saja, dengan modal 600.000, rekrut 2 bonusnya 150, ditambah pairing kan 30.000 kan, totalnya berapa? 330.000. Kalau kita bagi dengan 600.000 kali 100%, ini sama dengan 55%. Ini angka BEP atau balik modalnya itu ini kenceng Pak Bu. Angka balik modal. Karena kalau kita bicara bisnis kan kita nyari keuntungan kan. Nah, keuntungan itu tentunya BEP dulu gitu maksudnya, ya. Nah, yang saya maksudkan adalah banyak orang di luar sana punya BEP tidak sebesar ini. Agak lama BEP-nya. Satu contoh begini. Wah, kalau bisnis saya itu sekali saja bisa duitnya banyak, tapi ntar dulu dari omset berapa? Ya. Ini satu contoh ya Bapak Ibu sekalian ya. Banyak di luar sana kan sama-sama 25% tapi tidak dari nilai rupiah, tapi dari nilai poin, PV, seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Ya, sekali lagi ya, saya mau sebutkan aja kalau Bapak Ibu belum paham maksud saya. Contoh misalnya, satu PV misalnya di perusahaan tersebut bernilai misalnya dengan anggaplah 4 rupiah. Satu PV 4 rupiah, jadi satu poin berbanding dengan 4 rupiah. Jadi artinya ketika ada omset senilai 1 juta rupiah ya, kalau dibagi dengan 4, berarti PV-nya berapa? 250.000. Kemudian dia bilang, oh saya punya lebih besar Pak, AWM cuma 25%. Bonus saya itu 30%. Kali PV. Misalnya omsetnya adalah 1 juta, tapi PV. Ya misalnya contoh nih, kita akan komparisi langsung aja. Misalnya omsetnya sama-sama 600.000 deh. Biar compare-nya apple to apple. 600.000 kalau dibagi 4 berapa? 150.000 PV, ya kan? Poin. Wah bonusnya 30% Pak, di AWM mah cuma 25%. Saya 30%. 30% dikalikan 150.000 PV. Berapa jatuhnya? 45.000 PV. Ya kan? Seharusnya nilai rupiahnya berapa? 4 kali 4 kan? Harusnya loh. Berarti berapa harusnya? 180.000 rupiah. Seharusnya. Tapi yang masuk rekening adalah 45.000 rupiah. Jadi PV-nya disamain dengan nilai rupiah. Ya. Nah, ini maksud saya Bapak Ibu. Kenapa di luar sana banyak yang pakai sistem poin. Nah, kita langsung 25% dari nilai rupiah. Angka break even poinnya itu kencang Bapak Ibu. Ya, cepat balik modalnya. Dengan mengajar 4 sudah balik modal. Ini belum hitung pairing. 25%. Kenapa kami bikin bonus sponsor besar 25%? Karena yang namanya bonus sponsor itu berarti Bapak Ibu masih dalam tahap apa? Pengembangan. Tahap rekrutan. Bapak Ibu butuh biaya operasional yang gede kan? Di saat tahap pengembangan. Oke? Itu yang pertama. Kekuatan kita 25%. Ya. Dan ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tahu, biasanya dalam proyek konvensional itu bonus paling banter 5-10%. Ayo, siapa yang biasa main proyek? Yang biasa main proyek pasti dapat fee sekitar 5-10% kan? Iya. Proyek apa aja deh? Ada jual tanah, ya kan? Jualan apa deh? 5-10% biasanya, paling banter. Kenapa saya bicara proyek? Karena dengan produk seperti kita yang Kornas ini kan pupuk. Pupuk itu adalah produk strategis nasional.
PSN, salah satu produk strategis nasional yang dianggarkan oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu, Anda sangat mungkin untuk bisa mendapatkan proyek pemerintah. Paham ya? Nah, jadi artinya, bayangin aja, kalau Anda misalnya ada pengadaan pemerintah, Anda kali aja 25%, kan angkanya gede sekali. Karena dengan adanya proyek pengadaan, Anda itu bisa dapat omset itu bisa sekaligus miliaran, bahkan puluhan miliar. Ya. Atau misalnya Anda beruntung bisa tembus ekspor, gila lagi. Ya kan? Nah, seperti itu contohnya. Nah, satu contoh teman-teman di Sulawesi Tengah. Itu mereka terus terang banyak main proyek pengadaan. Anggaran desa, dana desa dan sebagainya. Ya, nah itu pengadaannya kan bukan uang kecil. Kita bukan bicara angka 600.000, bicaranya adalah ratusan juta miliaran. Nah, kalau sekali gepuk kali 25%, kira-kira gede nggak? Gede banget. Gede, Pak. Gede banget. Ya, karena kalau Anda main proyek tidak sebesar itu. Ya. Jadi artinya apa? Artinya bonus itu bisa Anda dapatkan tidak melulu dari jualan retail kecil-kecil, tapi bisa dari nilai project. Ya. Nah itu, oh Ibu ya. Yang pertama. Yang kedua adalah bonus sponsor RU. Sponsor RU adalah 10% dan berulang-ulang. Ketika Anda ya merekrut seseorang join paket 600.000, orang ini misalnya cocok dengan produk, maka dia akan nambahkan RO berikutnya 2,5 juta kan? Dari 2,5 juta ada berapa? 10%, 250.000. Kalau cocok dengan produk lagi, maka RO lagi. RO terus menerus. Jadi kalau ada orang cocok dengan produk, RO terus menerus, Anda akan dapat bonus terus 10% dan berulang-ulang. Ya, itu poin yang kedua. Ya. Nah, dan kabar baiknya adalah RO di sini pasti berulang-ulang dan pasti dipilih oleh mitra. Kenapa? Karena harga RO lebih murah. Bapak Ibu, Anda mungkin perlu ingat, harga konsumen kita kan 375.000 per item kan? Semua barang nih. Harga konsumen saya bicara. Kalau orang join 600.000, itu kan dapatnya 2 item kan, betul ya? Berarti per item harganya berapa? 300.000. Itu harga paket join, baru bergabung. Harga RO lebih murah Pak, coba perhatikan baik-baik. 2,5 juta dapat 10. Berarti 250.000 setiap satu paket RO. Jadi lebih murah harga per itemnya. Ya. Nah, saya mau contohkan, kemarin ada dari Kolaka Utara. Begitu ada omset tiba-tiba semua dapat Vietnam. Kenapa? Karena dimasukin RO. Jadi ada satu pengadaan dimasukin RO. Selisihnya kan lumayan kan, 50.000. Pak, 50.000 per box itu banyak loh Pak. Ya. Saya mau kasih tahu, ekspor Afrika satu kontainer itu 36.000 box. Ekspor ke Afrika itu satu kontainer 36.000 box. Kalau selisihnya 10.000 aja, berarti dapat 360 juta satu kontainer. Yang apa? Yang ngedeal project ini. Bayangin aja kalau 50.000, paham ya maksudnya? Jadi 10.000 di per box item pupuk itu besar. Nah, apalagi ini 50.000. Ya, jadi angkanya lumayan menarik, lebih murah. Ya, karena 50.000 selisih itu banyak. Ya, oke. Nah, jadi RO pasti dilakukan oleh mitra kalau dia udah cocok dengan produk. Kenapa? Satu, RO itu harganya lebih murah, yaitu 250.000 yang pertama. Jadi akun kita itu tidak perlu banyak-banyak. Paling banter 3, 7 itu udah banyak sekali Pak. Karena nggak mungkin ada kerjakan semua akun kan banyak-banyak. Sisanya RO aja, omsetnya main RO. Ya. Nah, yang kedua adalah semua orang pasti RO. Otomatis. Kenapa? Kan ada yang namanya saldo belanja 10% kan? Semua bonus Anda itu akan masuk yang namanya saldo belanja 10%. Tapi ini fair. Kenapa? Karena kalau bonus Anda belum besar, saldo belanja yang dipotong juga masih sedikit. Contoh, bonus Anda masih 10 juta, berarti saldo belanjanya 1 juta. Kalau bonus Anda 100 juta, saldo belanjanya 10 juta. Jadi fair. Ya, dan itu semua nanti akan masuk yang namanya RO. Ya, dan itu pasti terjadi otomatis. Dan RO itu setiap 2,5 RO, setiap 2,5 RO. Jadi saldo belanja itu kan otomatis. Begitu udah 2,5 Anda bisa RO. Jadi Anda bisa dapat produk lagi, tapi sponsornya akan dapat lagi 10% berulang-ulang. Ya. Nah, itu luar biasa. Ya. Jadi dengan sistem ini artinya apa? Artinya akun tersebut kalau aktif itu nggak bisa menghindari yang namanya RO. Ya, karena ada beberapa perusahaan lain, Pak. Ketika sudah terkumpul saldo belanjanya, mereka
mereka bisa pilih untuk RO tidak di akun tersebut. RO-nya di bawahnya. Ya, jadi agak cheat, agak curang, paham maksudnya ya? Jadi misalnya seseorang si A ini punya 3 akun, A1, A2, A3. Nah, ketika dia punya saldo belanja, dia boleh pilih bebas mau masukin saldo belanja di mana saja. Nah, kalau si A itu otomatis kalau dia boleh punya pilihan, dia pasti input RO-nya di sini kan, sama di sini kan? Nggak mungkin di RO di sini, Pak. Kenapa? Karena yang dia nggak dapat bonus. Kalau di sini dia dapat bonus kan? Yang dapat bonus ini kan upline-nya. Tapi di AWM apakah bisa begitu? Tidak bisa. Jadi akun si A ini kalau udah punya bonus ya lama-lama kekumpul kan 2,5 kan saldo belanjanya kan, otomatis akan RO dengan sendiri. Jadi otomatis sponsornya akan terus dapat bonus berulang-ulang. Nah itu yang namanya bonus sponsor berulang-ulang. Ya, tepuk tangan dulu buat AWM. Ya. Oke, kemudian penempatan. Ya terus terang saya sih nggak mau ngajari Anda bagaimana cara penempatan, tapi saya percaya Anda udah paham bahwa dalam binari itu Anda harus membakar dari bawah. Contoh begini, ini gedung ya, gedung bertingkat. Anda ada di lantai 8. Ini lantai 10. Kemudian ini lantai 2. Kalau kebakarannya di lantai 10, Anda ada di lantai 8, Anda tenang-tenang kan? Benar ya? Tapi kalau kebakarannya di lantai 2, Anda di lantai 8, Anda pasti bingung kan? Kalau bisa loncat dari jendela. Benar kan? Itu yang terjadi kemarin di Glodok di Jakarta, kebakaran di lantai 7. Ya, banyak orang nggak bisa loncat. Akhirnya kebakaran, kalau meninggal karena kebakaran. Ya. Nah, yang saya maksud adalah kalau Anda paham ini, Anda akan membakar dari bawah. Sebenarnya penempatan di jaringan itu gimana sih? Kalau Anda perhatikan baik-baik ya. Anda, si A nih misalnya, Anda ada punya B dan punya C. Pertanyaan saya sederhana. Anda boleh rekrut dan letakkan di mana saja kan, benar nggak? Ayo di AWM nih, boleh kan? Anda rekrut nih, Anda mau taruh di mana aja bebas kan? Nah, tapi Anda harus punya strategi, mau tempatkan di mana. Jangan sembarangan taruh. Ini saya mau kasih tahu ya. Kalau Anda baik hati sama si B, Anda taruh D itu di sini. Terus Anda rekrut lagi E, Anda taruh di bawahnya C. Bisa nggak? Bisa. Dan si B akan dapat bonus pairing tanpa B rekrut. Itu dasarnya AWM. Ya kan? Tapi Anda disebut sebagai upline yang baik hati. Tapi bukan upline yang benar, paham ya? Bukan upline yang benar. Kenapa? Ya Anda sama aja buat si B ini malas, benar nggak? Ayo bayangin aja Pak, dilupain kanan kiri Pak, terus jalan kebetulan. Ini tidur dapat duit ya. Tidak mendidik, Anda tidak mendidik B. Ya, dan B ini akan susah nanti. Ya. Untuk dewasa untuk mendapatkan hal yang lebih besar. Tapi kalau Anda lempatkan E di sini atau F di sini, ya yang terbantu hanya B. Oleh sebab itu saran saya adalah, ya ini saran ya, Anda kan boleh ikuti boleh enggak ya. Maksud saya Anda kan leader yang hebat lah ya. Saya nggak usah ajarin gitu maksud saya. Seharusnya kan lempatkan di luar kan? Benar nggak? Tujuannya apa? Membakar dari bawah. Contoh ya, kemarin itu begitu ada satu agen belanja di paling bawah, tiba-tiba yang di atas pada hero semua, gitu. Ya. Tapi Anda harus follow up, karena banyak downline Anda mungkin nggak tahu gunanya. Ini contoh Pak ya. Tiba-tiba di bawah ini ada satu agen belanja. Anda tahu agen kan? Agen itu kan berarti ada omset 20 kiri kan, berarti ada 40 kan? Ada 40 poin loh ini. Paham ya? Sementara upline-nya ini, si F, misalnya si G, si C, ini belum RO. Berarti kalau Anda input yang agen di sini 40 poin, berarti kan nggak masuk ke dia kalau dia belum RO. Hilang kan? Nah, Anda harus kasih tahu. Banyak dari kita tuh tidak kasih tahu, makanya mereka nggak tahu. Tapi kalau kita kasih tahu Pak, bisa saja mereka akan cari uang 2,5 juta, entah gimana caranya gitu loh Mas. Paham ya? Anda ngomong, Pak, FFE, ini besok ya, ini saya mau input ada agen loh. Ini poin 40 loh. Poin 40 itu kan berarti mendekati sepeda motor kan? Tor Asia udah pasti kan 10 kan? Jadi kamu nanti, kalau ini kamu aktivasi RO, kamu tinggal sebelah loh, tinggal 10 kamu dapat Tor Asia. Kerjanya dia lebih gampang gitu loh Mas. Paham ya? Ini udah hidup berarti. Saya baru sadar. Saya baru sadar kalau ini udah hidup BMP. Jadi gitu. Jadi enggak masuk kan poinnya kan? Jadi artinya Anda harus kasih tahu tapi si F, ini ada loh, 240. Kalau pas kamu RU, kamu dapat. Oke, F RU, dapat 1 poin tambahan lagi ya. Kasih tahu lagi si G, G, ini loh. 41 loh poin, kamu RU, kalau kamu RU. Kalau enggak lepas kan hilang kan? Lari ke atas poinnya, dia nggak dapat gitu loh maksudnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah ini downline Anda harus paham, Anda harus kasih tahu.
Dan ini adalah cara paling efektif membakar dari bawah. Dan saya lihat banyak sekali leader yang mendapatkan benefit dengan adanya konsep ini. Jadi mereka membakar dari bawah. Semua dikasih tahu, semua RO semua. Ya. Nah, oleh sebab itu Anda harus paham konsep itu. Ya. Dan selain itu adalah ya itu tadi, bonus sponsor berulang-ulang, ya. Nah, terus yang ketiga adalah bonus pairing mencapai 5%. 5% Pak, ini angkanya tinggi Pak, 5%. Ya. 5% angkanya tinggi. Kenapa? Dari 600.000, 5%-nya berapa? 30.000. Ya kan? Nah, sehari maksimum berapa? 1.050.000. Terus dari 2.500.000 berapa 5%-nya? 125.000. Maksimum 20 pasang yaitu 2.500.000 sehari. Berarti per hari, berarti maksimum Anda bisa terima dari pairing berapa? 3.550.000. Bapak Ibu, terus terang, memang pairing inilah yang membuat kita bisa menikmati penghasilan pasif, unlimited tanpa batas kedalaman. Betul ya? Unlimited tanpa batas kedalaman. Ya, yang penting Anda ketemu orang yang tepat kiri kanan. Dan yang menarik adalah pairing ini kan berfungsi, kalau limpahan juga berlaku gitu. Paham ya? Limpahan itu berlaku. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, sebenarnya pairing ini sederhana sebenarnya. Kenapa? Karena kan sebenarnya Bapak Ibu cuma bentuk 2 jalur pelanggan kan? Benar nggak? 2 jalur pelanggan, kanan kiri. Ya, nah ketika ini jalan kanan kiri, ya udah otomatis tanpa batas kedalaman Anda ada dapat maksimum sekian, 3.550.000 setiap hari dari bonus pairing. Dan ini dahsyat, ya. Kenapa kita buat sistem kayak begini? Karena kalau Anda sistem konvensional, Anda akan putus tanpa hubungan sama sekali. Contoh Bapak Ibu, saya ketemu kemarin di Jakarta sempat seseorang yang juga jualan pupuk, ya. Jualan pupuk ini kayaknya habis ini. Ya, cek. Oke, kalau. Jadi jualan pupuk Pak. Jadi dia itu, ya, cerita ke saya. Ceritanya begini. Pak Jun, waduh, saya agak ribet Pak untuk ngurusin masalah komisi Pak. Kenapa? Karena di tempat saya nggak ada sistem. Jadi ceritanya A ngenalin ke B, B ngenalin ke C, tapi nggak ada hubungan sistem, paham ya? C ngenalin ke D, D ngenalin lagi ke E. Nah kemudian E ini ada omset di sini. Anggaplah omsetnya 1 miliar. Nah otomatis ketika ada omset 1 miliar di E, kira-kira bingung nggak bagi komisi yang sini? Bingung nggak? Bingung Pak, karena ini kan tidak terhubung secara sistem. Cuma kepercayaan doang, ngerti nggak? Nanti kamu kalau ada penjualan pupuk kamu saya kasih sekian persen, misalnya begitu. Si A ngomong gitu ke B, si B juga ngomong gitu ke C. Nanti kamu ada penjualan pupuk ya, kamu ada omset saya kasih sekian persen. Ini saya kasih sekian persen, ngomongnya janji sekian persen. Omsetnya ada di E, 1 miliar. Kira-kira bingung nggak baginya? Bingung, nggak bisa bertengkar. Dan ini membuat terjadi kemungkinan si A ngomong gini atau si E ngomong gini, udah nggak usah libatin dia. Paham nggak? Dan kita buang-buang, kita diam-diam aja sama si B, sama C, sama D. Langsung aja, bisa nggak begitu? Bisa. Makanya Anda jadi maklar sering ditinggal gara-gara ini. Pernah nggak? Jadi maklar tiba-tiba, loh tadinya mau transaksi tiba-tiba udah jadi transaksi ya. Ya begini Pak, kejadiannya begini. Paham ya? Nah, Bapak Ibu tahu kenapa konsep bisnis jaringan itu bagus sebenarnya? Anda itu bisa mengikat pelanggan secara sistem, kan benar nggak? Ini loh, A ngajak B, B ngajak C dan seterusnya sampai Z ini loh. Bayangin ketika ada omset di Z Pak, ini semua dapat nggak? Dapat. Jadi haknya dan kewajibannya semua sudah clear, tidak ada istilah berantem. Ya kan? Sudah ada sistem. Itu pentingnya sistem. Jadi terusnya Bapak Ibu, saya melihat bahwa bisnis jaringan itu jauh lebih bagus dibandingkan bisnis konvensional. Karena bisnis konvensional kita nggak ada ikatan, nggak ada ikatan secara sistem. Nah, dengan adanya sistem, kita bisa mengikat jaringan pelanggan kita kemanapun mereka pergi. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu, apa yang harus Anda lakukan? Anda buat jaringan Anda itu pintar. Contoh, Anda punya jaringan sampai Z. Kalau bisa Anda buat mereka pintar. Bagaimana caranya mereka itu bisa belanja sendiri ke perusahaan dan awal. Dan Anda tidak perlu khawatir, ngerti nggak? Misalnya si Z ini bisa belanja sendiri ke perusahaan. Apakah Anda perlu tahu? Kan sebenarnya nggak perlu tahu, ya benar nggak? Bayangin Anda punya jaringan 1000, terus semuanya order harus Anda tahu gitu, kan repot, benar ya? Jadi Anda ajarin mereka biar paham. Oh, cara order sendiri begini ke perusahaan. Cara beli pin, cara posting, semua bikin pintar jaringan Anda. Jangan
dibuat bodoh, ngerti nggak? Jadi buat pinter agar Anda itu passive income. Nah, tujuannya itu. Kalau Anda punya kanan kiri yang jago, pinter, udah tenang. Jaringan Anda bertumbuh sampai manapun seluruh dunia, Anda nggak perlu khawatir. Kayak bisnis yang tanpa sistem. Itulah gunanya bisnis jaringan. Makanya itulah hebatnya bonus pairing. Anda jangan khawatir, Anda menikmati tanpa batas 5%. Ya, tepuk tangan dulu buat awal. Yang berikutnya yang keempat, bonus matching 80% tanpa syarat loh. Ada yang tahu nggak tanpa syarat? Tanpa syarat beneran. Saya terus terang, ini hebat sekali nih Pak Andi Waldi yang buat sistem. Karena ini benar-benar tanpa syarat. Contoh ya Pak, saya mau kasih bayangan bonus matching itu dahsyatnya begini. Ini Anda ya, Anda rekrut orang hebat si B. B ini orang hebat, diamond. Seperti yang saya bilang tadi, Anda kan cari diamond kan. Anda temukan diamond si B. Si B ini diamond, berlian. Kemudian Pak, B ini berkembang Pak, boom, gede. Kan dia orang hebat kan. Anda baru hanya punya si A saja. Anda nggak punya yang lain loh ya. Anda baru rekrut B. Baru si B doang Anda punya. Anda yang tidak punya yang lain. Si B ini kencang Pak, dia punya bisnis besar organisasinya. Bonusnya 1 miliar total, sama timnya 1 miliar bonus. Bapak Ibu tahu, Anda dapat berapa? 800 juta, 80%. Padahal Anda baru punya si B aja. Lo dahsyat nggak? Dahsyat, tepuk tangan dulu. Ada nggak syaratnya? Anda kalau mau dapat 80%, Anda harus rekrut 2. Ada nggak? Nggak ada Pak. Anda harus belanja sekian, Anda harus punya omset sekian sebelahnya. Nggak ada Pak. Anda cukup beruntung aja rekrut diamond, berlian, satu orang, boom, jadi Pak. Anda dapat 80% dari income-nya dia 5 generasi ke bawah. Ya, terbiasa ya, tepuk tangan dulu. Jadi jangan ragu untuk merekrut diamond. Anda temukan diamond yang saya bilang tadi, Anda temukan itu diamond, rekrut aja nggak masalah. Begitu Anda sudah rekrut, udah jadi. Ya, nah sebenarnya dari mana sih matching itu? Kita lihat sama-sama ya. Si B itu ketika mensponsori orang, maka orang itu disebut generasi 1. Ini contoh, kebetulan sponsornya di sini sama di sini, ini disebut generasi 1. Nah sekarang pertanyaan saya, walaupun kita binari 2 kaki, apakah generasi 1 itu bisa lebih dari 2? Bisa. Anda boleh kan rekrut 10 orang kan? Bisa. Anda rekrut 100 orang boleh? Boleh. Dan Anda letakkan bebas di kaki binari. Jadi semua orang yang direkrut B secara langsung adalah generasi 1. Jadi generasi 1 itu bukan level 1 loh ya, beda loh ya. Kalau level itu yang ini level 1. Tapi kalau generasi orang yang direkrut B secara langsung. Ini saya contohkan aja, dia rekrutnya cuma 2. Yaitu ini sama ini. Ya. Kemudian yang ini rekrut lagi di sini sama di sini. Berarti ini generasi 2. Nah, dari B, berapapun income pairingnya B, ya, dari pakai standar ya, berapapun income pairingnya B, Anda nikmati berapa? 20%. Dari si generasi 1, berapapun income di generasi Anda nikmati lagi 20%. Generasi berikutnya Anda nikmati lagi berapa? 10%. Berikutnya 10%. Sampai 5 generasi kan? 20%. Totalnya berapa? 80%. Dan Bapak Ibu lihat, bonus matching ada batasan pembayaran nggak? Nggak ada. Kalau pairing tadi kan cuma 3.550.000 sehari kan? Nggak bisa lebih Pak. Jadi kalau sebulan itu kita bicara income Anda dari pairing yang standar sama Aero cuma 106.500.000 per bulan. Ya. Tapi kalau matching bebas Pak, nggak ada batas. Sehari Anda mau 10 juta bisa, sehari 20 juta bisa, sehari 30 juta juga bisa, terserah. Nggak ada limit. Yang dibatasi hanya generasi 5 generasi saja. Ya, jadi Bapak Ibu jangan salah, matching itu gila, karena 80% tanpa syarat. Yang penting Anda sempat merekrut aja orang hebat, Anda dapat matching 80%. Ya, tepuk tangan dulu. Oke ya, 4 ya. Yang kelima, bonus sharing global hingga 6% dari omset. Bapak Ibu tahu omset? Omset itu pendapatan. Tahu bedanya sama keuntungan? Tahu? Untung atau laba, ya, untung atau laba itu adalah pendapatan atau omset ya, atau omset dikurangi apa? Biaya. Bapak Ibu tahu Anda beruntungnya, Anda
6% dari omset AWM. Ya. Boleh tanya Pak Waldi, Pak Mislan, atau Pak Dokter, siapapun, mereka dapatnya bukan dari omset. Dapatnya dari apa? Keuntungan. Setelah dikurangi biaya, baru bagi pemegang saham. Itu namanya keuntungan, pemegang saham, paham ya? Pemegang saham apapun perusahaan itu dapatnya dari keuntungan atau laba. Ya, laba bersih setelah dikurangi biaya. Tapi Anda tidak. Anda dapat 6% dari omset. Bayangin, luar biasa. Tepuk tangan. Dapatnya dari omset. Dan itu luar biasa. Nah, kata kuncinya adalah saya mau kasih tahu bagaimana caranya mendapatkan. Ini contoh. Cara mendapatkannya adalah Anda harus menjamin Anda itu qualified. Contoh ya, Ruby. Ruby itu dapat berapa? 3% dari omset. Contoh, ini bulan Januari 2025. Anda jadi Ruby nih di bulan Januari 2025. Berarti kan omset poin Anda 10-10 kan? Anda dapat Tour Asia, Anda jadi Ruby di bulan Januari 2025. Maka Anda disebut sebagai qualifier. Baru calon penerima BSG. Calon loh ya. Karena baru jadi Ruby kan. Nah, seterusnya untuk bisa qualified, maka di bulan Februari, ya, ini Maret ya. Selama bulan Februari baru dihitung. Anda harus menjadi qualified dengan punya omset baru 10. Baru Anda disebut sebagai qualified. Maka di Februari Anda disebut sebagai qualified. Nah, misalnya selama Februari omset AWM 10M. Kali 3% berapa? 300 juta. Seandainya yang ada Ruby di AWM misalnya, yang qualified itu ada 10. Yang qualified. Tapi yang qualified cuma 2. Paham ya? Ada 10 Ruby, tapi yang qualified cuma 2. Maka 300 juta dibagi 2. Di bulan Maret diberikan awal, masing-masing dapat berapa? 150 juta. Dahsyat nggak? Ini Pak, nggak ada Pak. Makanya kenapa kalau Bapak Ibu dengar materi standar marketing plan, flip chart kita adalah di AWM ini Anda berbisnis plus berinvestasi. Kenapa? Karena dengan Anda berbisnis, Anda kan dapat penghasilan, bonus, dan reward kan? Betul ya? Tapi ketika Anda capai Ruby, Anda seakan-akan adalah pemiliknya AWM. Benar nggak? Karena Anda dapat 6% dari omset. Jadi sekala-kala pemegang saham aja dapatnya dari laba. Anda dapatnya dari omset. Dasar ya? Ini tidak ada di perusahaan lain. Tepuk tangan sekali lagi boleh. Ya. Jelas ya? Jelas di sini. Oke, silakan Pak. Itu omset dari omset keseluruhan atau omset RO? Omset RO Pak. Kita bicara omset RO. Ya. Dari semua Pak. Nah, dengan adanya konsep ini juga, kita tidak ada yang namanya istilah cross-line. Paham Pak ya, kenapa tidak ada istilah cross-line ya? No cross-line. No cross-line nih. Contoh nih, misalnya kita bicara di Makassar. Ini yang di kota lain pasti doain semoga Makassar omsetnya bagus. Bener kan? Karena kalau Makassar omsetnya bagus, yang lain kan dapat cipratannya juga, bener kan? Kemarin acara di Palu, saya yakin Makassar pasti doain. Kalau Anda paham loh ya, setiap ada nanti kita di Toraja, Anda doain aja. Tolong doain, kenapa? Karena kalau Toraja besar, Anda juga dapat bagiannya besar kan, bener kan? Jadi nggak ada istilah cross-line, saling doain gitu, paham ya? Nah itu dengan adanya konsep BSG. Terus berikutnya adalah Anda tidak perlu takut disalib peringkat atau bahkan disamain atau disalib peringkat. Contoh ya Pak, ini saya mau kasih bayaran. Anda jadi Ruby, ya. Kemudian downline Anda jadi Black Diamond. Duh, bisa kan? Bisa. Oh, tapi Anda jangan khawatir, di awal Anda nggak perlu sakit hati disalib downline. Saya mau kasih tahu kenapa. Satu Pak, Anda dapat ini berapa? Matching 80%. Dan BSG-nya masing-masing loh Pak. Maksudnya begini, Anda jadi Ruby kan hanya 3% ya? Oke, Black Diamond hanya kan 6%. Saya tidak bisa temukan jaringan Wi-Fi. Sebaiknya periksa sambungan modem atau router. Saya juga kaget 6%. Google soalnya. Udah karena nggak ada wifi. Oke ya. Jadi downline-nya jadi Black Diamond nih. Hanya dia kan 6% ya? Nah pertanyaan saya,
Anda punya download jadi Black Diamond. Apakah kalau Anda punya download Black Diamond mengurangi bonus Anda gitu? Tidak, Pak. Anda dapat 3% tetap kan Anda rugi. Benar kan? Anda hanya tetap 3%. Bukan berarti kalau Anda punya download di Salim, Anda tuh jadi berkurang tadi 3% jadi 2% itu Anda boleh protes. Benar nggak? Tidak berpengaruh. Jadi semua berdasarkan prestasi masing-masing. Jadi fair banget sih sebenarnya. Ya, tepuk tangan dulu. Paham ya? Kelebihannya paham ya? Kelebihan. Oke, lanjut. Reward berulang-ulang setiap tahun dari ID yang sama. Khususnya reward Ruby dan reward Sapphire, yaitu Tour Asia dan sepeda motor. Oke, gini Bapak Ibu. Kita mulai 1 Oktober 2024. Untuk sistem ini ya, 1 Oktober 2024. Nah, 1 tahunnya adalah berarti Oktober 2025. Oke? Jadi, selama 1 periode ini, 1 ID Anda itu boleh 1 kali dapat Tour Asia, 1 kali dapat motor. 1 ID yang sama. Kalau Anda punya ID kedua, ketiga, keempat, silakan. Tapi maksudnya 1 ID yang sama. Contohnya begini. Misalnya, Anda di bulan Desember 2000 atau sekarang udah lewat ya. Sekarang ini kan Februari 2025. Anda punya poin 10 kan? Berarti Anda dapat Tour Asia. Terus tiba-tiba di bulan Maret ya, Anda nambah menjadi 50. Berarti Anda dapat apa? Motor. Nah, total akumulasi omset Anda kan menjadi ini akumulasinya anggaplah 50 gitu ya. Jadi tambah 40 kan? Tambah 40, tambah 40. Oke? Nah, kemudian di bulan misalnya Juni 2025. Nambah lagi kan? Nambah lagi misalnya nambah 10 atau 20. Nambah 20, nambah 20. Berarti jadi berapa? 70. Nah, pertanyaannya apakah Anda dapat lagi Tour Asia? Nggak dapat, tidak. Kenapa? Karena kan masih dalam 1 tahun. Nanti tahun depan. 1 tahun periode, hanya 1 kali. Tapi ingat, ini kan diakumulasi terus kan? Iya. 70. Misalnya di bulan September 2025, akumulasinya menjadi 200. Berarti di bulan ini Anda dapat apa? City Car Eropa. City Car Eropa sudah di tangan di sini 22 September. Nah, jaringan Anda ini kan nggak bisa di stop kan kalau udah begini kan? Kan jalan terus poinnya, benar kan? Poinnya nambah terus kan? Nah, baru di Oktober 2025 ini mulai penghitungan baru sampai Oktober 2026. Kan 1 Oktober kita mulai. Kita nggak lihat Anda join di mana nih. Benar nggak? Jadi kita nggak lihat Anda tuh join di mana. Kita ngelihatnya 1 periode AWM itu 1 Oktober sampai 1 Oktober 2025. Nah, kemudian di sini mulai dihitung lagi kan. Anda sudah punya poin 200 kan, Anda sudah dapat City Car Eropa nih. Poinnya kan diakumulasi terus kan. Nah, di periode kedua ada penambahan lagi 10 lagi. Misalnya di Desember 2025 ada tambahan 10. Jadi total akumulasi omset Anda ada 210 kan? Nah, ini dari sini Anda dapat lagi Tour Asia. Paham maksudnya ya? Berulang-ulang tiap tahun sama motor gitu. Paham ya? Jadi tiap tahun dapat Tour Asia sama dapat motor. Biasa. Itu. Wow, ini keren Pak, nggak ada tempat lain Pak. Tempat lain sekali selesai. Ya kan? Itu luar biasa. Tapi ingat, ketika Anda dapat di reset nggak poinnya? Nggak di reset Pak. Poinnya nambah terus ke mobil kan? Ke mobil sampai 1 miliar ditambahin terus. Ah, itu luar biasa. Ya, jadi nggak di reset. Begitu dapat nggak di reset, terus nambah. Ya. Oke, paham ini Bapak? Paham ya. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, poin reward akumulasi tanpa reset. Nah, saya udah cerita tadi. Intinya poin-poin ini, baik yang motor dan sepeda terus ditambahin semua. Jadi jadi istilahnya dengan ditambahin terus, Anda mau jalan cepat, mau jalan lambat, itu pasti nyampe. Gitu. Lama-lama pasti nyampe, yang namanya 1 miliar pasti nyampe, yang penting Anda jalan terus gitu. Nah, kebanyakan dari kita tuh tidak jalan terus. Ya, ada aja membuat kita berhenti tengah jalan. Nah, makanya saran saya adalah bangun bisnis dengan kecepatan, jangan dengan lambat. Karena kalau lambat, Pak, saya yakin Anda nggak semangat.
Ya, jadi kalau bisnis jaringan itu income-nya 5 juta sebulan itu pasti nggak semangat. Karena gaji Anda di luar mungkin lebih besar kan dibandingkan bonus di bisnis jaringan. Jadi bisnis jaringan itu harus cepat, dalam 6 bulan kalau bisa selesaikan. Biar sisanya itu Anda tenang gitu loh maksudnya. Harus lama-lama, ya. Nah, itu akumulasi tanpa riset. Nah, yang tadi yang terakhir saya udah cerita dari dia, tanpa kewajiban belanja. Belanja otomatis. Nah, ini yang sering jadi momok di bisnis jaringan. Karena di luar sana biasanya Anda diharuskan, diwajibkan belanja walaupun belum punya bonus. Ya kan? Pokoknya harus belanja biar anggotanya hidup. Anggotanya hidup, benar ya? Nah, itu memberatkan. Nah, tapi di AWM kan tidak begitu. Saya tadi sudah bilang, Anda bonusnya 10 juta ya di saldo belanja 1 juta. Ada bonus 100 juta, saldo belanja 10 juta. Jadi artinya fair. Anda misalnya nih, Anda punya bonus 100 juta, masa 10 juta enggak rela belanja udah? Ayo bonusnya 100 juta nih. Rela kan? Rela. Nggak mungkin enggak rela Pak, bonusnya 100 juta. Ya kecuali kalau Anda punya bonus disuruh belanja 1 juta aja. Nah, itu minus. Ayo, kalau Anda punya bonus disuruh belanja 1 juta kan pusing kan Pak? Ngapain gitu. Nah, tapi kalau bonus 100 juta disuruh belanja 10 juta pun oke gitu. Karena bonusnya 100 juta. Ya? Nah, oke Bapak Ibu leader, Anda tolong pahami ini. Ini kekuatan sistem. Ya, detailnya saya kan Anda udah paham. Saya nggak mau cerita detail. Saya mau bicara bahwa ini 8 power daripada sistem AWM yang Anda harus paham, berontok di luar kepala. Jadi kalau ada orang tanya, ini loh, 8 ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu dah. Yang tidak ada di tempat lain. Ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke. Lanjut atau goyang dulu? Lanjut. Satu, kok ada begini maksudnya apa? Oke. Baik, sekarang Elite Pro System. Ya. Bapak Ibu tahu Star Pro Academy kan? Star Pro Academy ini adalah sekolah bisnis. Ya terus terang kami punya cita-cita besar untuk Star Pro Academy. Ya dan saat ini kita belum apa-apa. Tapi saya yakin dan percaya suatu saat Star Pro Academy akan menciptakan pemimpin-pemimpin hebat di AWM, ya kan? Dan Anda itu kami memang targetkan agar menjadi pemimpin hebat di AWM, ya kan? Dengan Star Pro Academy. Nih visinya, visi misi Star Pro Academy menjadi sekolah bisnis yang mampu menciptakan pemimpin-pemimpin hebat yang memiliki kesuksesan finansial dan berkah mulia. Bapak Ibu tahu sistem itu satu bahasa. Makanya kita bikin Anda itu pahami satu bahasanya, satu visi, satu jiwa, satu semangat, satu bahasa. Ini kata poin pentingnya. Saya mau contohkan begini. Bapak Ibu tahu Kentucky Fried Chicken ya? Kentucky Fried Chicken itu kelebihannya sistemnya Pak Bu. Kalau Anda perhatikan Kentucky Fried Chicken itu bahasanya sama seluruh dunia. Coba perhatikan kalau Kentucky Fried Chicken, kalau Anda beli ayam, beli kentang, beli minuman, itu di seluruh dunia tempatnya sama. Kalau di nampannya itu ya, di piringnya, tempatnya ayam di mana, tempatnya minum di mana, tempat kentang di mana, sama Pak, seluruh dunia. Terus selain itu ngomong pelayannya juga sama Pak. Pelayan itu ngomongnya sama, global ini sama. Itulah sistem. Terus cara goreng ayamnya dia sama, rasanya sama. Cara bikin bumbunya semua sama Pak. Itulah sistem. Nah Bapak Ibu tahu, untuk memiliki sebuah sistem lisensi seperti Kentucky Fried Chicken, itu royaltinya saja itu 3 miliar, baru royaltinya doang. Belum gedungnya, belum tanah, belum isi di dalam mesin dan sebagainya, baru royaltinya tok. Sebenarnya apa yang Bapak Ibu beli dari royalti Kentucky Fried Chicken? Royalti itu adalah Bapak Ibu beli sistem. Ya yang mahal itu sistemnya, cara masak ayamnya, cara milih ayamnya, cara bikin bumbu, cara penyajian, cara pelaporan, cara distribusi, cara ini pegawainya dan sebagainya, semua itu sistem. Ya kan? Nah, kita mau seperti itu. Kita mau ada satu bahasa yang sama dalam Star Pro Academy, ya. Nah, satu contoh ya. Bahasa yang sama adalah jadi Black Diamond dalam 6 bulan dan raih semua reward dan income 1 juta setiap bulan. Bapak Ibu, saya ingat sekali dulu. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu pernah ada di bisnis yang sama. Ya. Cek. Oke, tes. Mungkin baterai kayaknya. Cek. Dulu Bapak Ibu pernah tahu Tiansi ya? Tahu. Saya dulu ingat, saya waktu itu kerja di BRI. Gaji saya 900.000 sebulan. 900.000 sebulan, ya kan? Kok ya, sama? Ini kenyataan. Tahun 2003, ya. Kemudian waktu itu saya ingat sekali bahasa yang disampaikan
2 tahun income 40 juta sebulan, paham ya? Iya, Ingat betul. nggak? Pokoknya join Tianxi 2 tahun 40 juta, 2 tahun 40 juta, terkenal-kenal terngiang-ngiang. Iya, betul. Setiap ikut pertemuan 2 tahun 40 juta. Kenyataannya kita nggak tahu ya, tapi maksudnya itu yang berterngiang-ngiang gitu. Iya, betul. Jadi saya joinnya pun gara-gara itu, ngerti nggak Pak? Saya sebagai anak muda yang waktu itu income-nya di BRI 900.000, bayangin, dengan 40 juta kira-kira gila nggak Pak? Oh, gila. Ya kan, gimana 2 tahun 40 juta? Gila ya, hebat banget, mau gitu. Nah akhirnya apa? Gara-gara bahasa itu Pak, saya akhirnya minjem di koperasi Pak, 2 juta ini. Subhanallah. Ya kan gaji cuma 900.000 Pak. Bayangannya di mana cari 2 juta? Iya, betul, betul, Ya kan? betul. Minjem di koperasi. Betul. Karena seorang anak muda yang tertarik ingin punya 40 juta gitu loh Pak. Iya. Minjem di koperasi 2 juta untuk join Tianxi. Betul, betul. Apakah saya pikirin dapat produk apa? Enggak pikirin Pak. Iya, betul. Benar nggak? Waktu itu kan saya terusnya nggak butuh produk Pak. Anak muda masih sehat, Iya. sehat walafiat, nggak butuh produk. Betul, betul. Jadi yang saya pikirkan adalah lisensi. Dengan 2 juta saya dapat lisensi bisnis, paham ya Pak ya? Personal Nah brand. bahasa itu yang ingin kita Anda dengar-dengungkan. Pak join AWM 6 bulan Pak, 1,7 M, 100 juta tiap bulan. 6 bulan 1,7 M, 100 juta tiap bulan. Itu bahasanya kalau bisa sama. Kalau itu bahasa yang sama, nanti lama-lama orang terngiang-ngiang. AWM 6 bulan 1,7 miliar, 100 juta. 100 juta. Apakah semua nyampe? Akan ada yang nyampe, Akan ada ada. yang belum. Iya, Paham ya? betul, betul, Tapi betul. maksud saya itu yang berpengaruh nanti. Itulah satu bahasa. Itu penting sekali satu bahasa. Makanya kenapa hari ini kami ingin Anda itu satu bahasa. Kemudian Anda perlu pahami jiwa dari Start Pro Academy adalah penuh profesionalisme, integritas, dan melayani dengan sepenuh hati. Profesionalisme, tahu profesionalisme ya? Saya yakin Anda kan punya pekerjaan, mungkin Anda punya bisnis yang lain, tapi ketika Anda ngerjain AWM, Anda harus profesional. Itu profesionalisme. Terus apa? Integritas. Integritas itu artinya Anda jangan sampai melakukan kecurangan, paham ya? Karena kalau sekali Anda curang, apapun membohongi dan sebagainya, wah itu pasti hancur bisnisnya. Kita udah belajar banyak, ya, dengan adanya kecurangan. Terus melayani dengan sepenuh hati. Ingat, kita dalam bisnis ini harus menjadi pelayan. Kita bukan bos. Saya terus terang tidak pernah merasa diri saya jadi bos. Saya ngerasa diri saya pelayan, Bapak Ibu, yang melayani Anda semua. Ya, jadi kami adalah pelayan. Anda juga harus bersikap seperti itu. Kita melayani orang. Ya, nah dengan sikap yang ini Bapak Ibu, saya yakin bisnis Anda besar. Ya, memiliki semangat untuk meraih kebebasan finansial. Ini spiritnya. Bapak Ibu paham kan kebebasan finansial ya? Paham ya? Kalau dulu Bapak Ibu sebelum tanggal 1 Oktober, jargon kami adalah kemandirian finansial. Kenapa? Karena waktu itu kami berjuang Pak, bangun pabrik Pak. Pabrik itu tidak murah Pak. Jadi belum mandiri secara finansial. Nah begitu 1 Oktober pabrik udah jadi kan? Pabrik udah jadi, akhirnya full operasi. Nah, kita ganti jargonnya. Yang tadinya kemandirian sekarang jadi kebebasan. Tujuannya Pak, kami mengajak Bapak Ibu, yuk kita sama-sama bebas finansial gitu. Let's go. Let's go. Itu prinsipnya ya. Oke, program Start Pro Academy ini Bapak bisa lihat ya. Program pra-join, program after join. Jadi belum bergabung kita punya program. Setelah join ada program penghargaan, TOT sama alat bantu. Ya, saya mau perlihatkan secara sekilas bagi Anda biar Anda itu paham arahnya. Kita punya program untuk pra-join, untuk orang yang belum join. Yang namanya Pro AWM Sharing. Ini yang Zoom biasanya, Zoom. Ya, AWM Sharing. Terus ada Pro AWM Seminar, ada Grand AWM Seminar. Zoom Vagarsa itu wawancara peraih reward. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita kepada Anda. Saya lihat mereka yang memanfaatkan Zoom, ya, itu bisnisnya berkembang pesat, Bapak Ibu. Betul. Ya, karena Zoom itu memang gitu-gitu aja kan materinya, benar ya? Betul. Terus terang saya sendiri juga kadang-kadang bosan, Pak. Karena materinya gitu-gitu aja. Tapi ternyata saya belajar. Ternyata di situ kita akan dapat testimoni baru, benar nggak? Testimoni baru, kita belajar dari orang-orang baru. Oh ternyata begini, oh ternyata begini, jadi luar biasa. Dalam Zoom itu terus terang banyak sekali hal yang kita dapat. Bahkan kami pun belajar dari Zoom. Saya pun masih belajar hari ini dari Zoom. Banyak sekali hal-hal yang kita dapat dari Zoom. Ya, waktu itu sempat ada beberapa kali Zoom yang terus terang saya pikir, sayang ya Mbak, tidak banyak yang hadir. Ini Zoom luar biasa. Karena testimoninya luar biasa, ya kan? Kesaksian-kesaksian luar biasa dan ilmunya luar biasa. Itu banyak Bapak Ibu bisa dapatkan. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, dengan Anda memanfaatkan Zoom untuk mengembangkan bisnis, Bapak Ibu itu sangat efektif bekerja. Ya, saya mau kasih tahu Anda, dengan 50.000 kira-kira bisa Zoom sebulan? Pulsa. Bisa kan? Bisa. Coba sekarang Anda punya 10 orang. Kalau Anda datangi satu-satu, Pak, bayangin. 10 orang mungkin belum tentu Anda habisin sebulan. Benar nggak? Padahal dalam bisnis ini Anda kan perlu untuk membuka peluang. Benar nggak? Untuk menyaring yang namanya prospek. Nah, satu cara mencari prospek yang cepat adalah undang di Zoom. Bayangin, dengan sekali Zoom Anda kalau mengundang satu acara selesai kan 10 kan? Benar ya? Selesai.
Nah, cuma masalahnya adalah banyak teman-teman kita yang memang belum berhasil mengundang di Zoom. Kenapa? Karena belum tahu caranya. Ya, nanti kapan-kapan kita cerita detail caranya. Tapi yang jelas adalah ketika ada sebuah event, pertemuan terpenting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Ya, betul ya? Betul. Nah, contoh nih ya, ada beberapa teman yang berhasil mengundang Zoom. Mereka berhasil menjual Zoom. Dengan cara apa? Dengan cara edifikasi Zoom. Nah, banyak dari kita tuh cuma broadcast kan Pak? Ya, oke. Ini ada Zoom di broadcast, plus. Saya jamin Pak, kalau Bapak Ibu broadcast nggak ada yang datang. Bapak Ibu harus jual Zoom. Ini contoh Pak ya, cara jual. Pak Budi, ini ada bisnis keren Pak. Tapi terus terang Pak, saya nggak bisa jelasin. Tapi kebetulan Pak, siang ini ada Zoom-nya Pak. Kalau Bapak sempat, wah luar biasa, Bapak harus datang. Ini Zoom luar biasa. Bapak bisa ketemu pengusaha-pengusaha dari seluruh Indonesia. Gimana Pak? Bapak bisa hadir Pak? Kalau bisa saya kasih linknya. Paham ya caranya ya? Beda kalau di broadcast kan? Kalau di broadcast beda Pak, harus diberi penekanan. Ya, sebelum Zoom, itu dijual. Ya, Zoom kan tiap hari kan? Hampir tiap hari kan? Jam 2 siang atau jam 8 malam. Ya. Banyak yang ngerti caranya. Contoh ya. Banyak yang gagal mengundang tuh ketika dia ngomong ini. Pak, ada Zoom Pak. Ini Zoomnya tiap hari Pak. Kalau Bapak nggak bisa hari ini besok deh. Pasti besok. Karena ngomongnya tiap hari, bener kan? Tapi Anda harus bilang, Pak kebetulan Pak, nanti malam Pak ada Zoom Pak. Sayang kalau Bapak nggak hadir Pak. Gitu loh. Ya. Nah, begitu ada Zoom tapi dia nggak hadir, nah besok ngomong lagi. Sayang Pak, semalam nggak hadir Pak, kemarin cerita luar biasa gini-gini. Kebetulan Pak, besok ada lagi jam 2 Pak. Paham ya? Jadi jangan cerita tiap hari. Kalau ada cerita tiap hari, dia pasti besok. Ya, jadi harus dijual. Ya, itu sebelum join. Setelah join kita ada program basic training kayak ini, basic training Bapak. Ya, ada nanti program pro training. Nanti pro training itu beda lagi. Di situ ilmu yang saya masukin adalah hypnoselling. Tahu hypnoselling ya? Hypnoselling itu menjual tanpa membuat orang terhipnotis. Tapi Anda bisa menjual. Ya, itu nanti ilmunya ada. Ya. Kemudian pro training, kemudian ada manajemen keuangan dan sebagainya. Karena terus terang Bapak Ibu, saya belajar bahwa di dalam bisnis jaringan banyak leader MLM itu bisa punya uang banyak, tapi uangnya tidak jadi kemana-mana. Maksudnya tidak jadi apa-apa gitu. Kenapa? Karena tidak punya manajemen keuangan. Ya kan, terus terang saya belajar banyak. Saya juga pernah mengalami hal tersebut Bapak Ibu. Ya. Jadi artinya kita pernah punya, tiba-tiba jadi nggak punya gara-gara manajemen keuangan yang buruk. Karena terus terang di dunia bisnis jaringan kita tuh diajari untuk show off, paham ya show off ya? Untuk sombong. Ya saya ingat flexing itu terus terang nggak bagus sebenarnya. Tapi ya memang di dunia bisnis jaringan begitu kan. Saya ingat sekali dulu waktu zaman itu umur 27 tahun sudah punya BMW, habis itu beli lagi 2 mobil. Padahal buat apa 2 mobil lagi? Jadi punya mobil sampai 3 gitu. Karena apa? Karena ajaran upline gitu. Ya upline kita dulu kan mobilnya banyak kan. Makanya Pak Tasmin. Jadi mobilnya banyak, buat apa gitu loh mobil banyak, pikir-pikir, bener kan? Ya, lebih baik kan kita investasi di mana gitu kan, mobil kan buat apa banyak-banyak gitu loh maksudnya ya, rumah satu lah oke cukup gitu kan. Nah, tapi kita tidak diajari begitu. Nah, makanya perlu yang namanya manajemen keuangan dalam jaringan. Nanti kita belajar sama-sama di situ ya, ada Ruby Bootcamp, Sapir Bootcamp dan sebagainya ya. Jadi sebagai informasi buat Bapak Ibu, saya juga profesional di bidang itu. Jadi saya sering ngajar beberapa perusahaan MLM, perusahaan asuransi, bank itu saya sering ajar. Kasih coach mengenai hal-hal seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu untuk ikut di training saya, Anda beruntung, Anda nggak perlu bayar 10 juta kalau mau trainingnya. Oke, lanjut ya. Ada Pro Leader Night. Nanti ada TOT, program penyaringan dan pendidikan untuk para mitra. Dan juga ada materi standar di situ di TOT ya, public speaking, menguasai Zoom, PowerPoint, kepribadian plus leadership dan sebagainya ya. Oke, ini singkat aja. Flip chart. Nah, flip chart ada, sudah kita siapkan alat bantu. Nanti kita ada satu paket sekolah bisnis. Satu paket sama baju ini. Ini baju. Jadi satu paket sama flip chart. Nanti Anda bisa dapatkan, tunggu nanti launching ya. Jadi ada bajunya, ada flip chart. Ya, karena saya tidak bisa bayangkan, saya tidak tahu Anda bagaimana cara menjelaskannya tanpa alat bantu. Betul. Ayo, ada yang sudah presentasi orang tapi tanpa alat bantu, ngawang-ngawang gitu, kan susah kan? Jadi harus ada yang namanya alat bantu dalam dalam menjelaskan. Nah ini kalau Anda bawa ke lapangan, ini senjata Anda lengkap Pak. Ya, ini untuk katalog produk, ini untuk presentasi standar, ini untuk katalog produk medis herbal. Ya, ini company profile, ini brosur, itu lengkap Pak. Nanti alat bantu itu kita jual dalam satu paket, Anda tinggal miliki, Anda duplikasikan, ya kan? Dan nanti paket alat bantu ini akan menjadi satu syarat untuk mengikuti yang namanya basic training dan pro training. Nanti kita atur sama-sama ya. Tepuk tangan dulu buat. Oke, jadi Star Pro Academy memiliki yang namanya Elite Pro System.
di mana kita mengajak Anda semua menjadi pro leader, di mana mereka yang mengikuti Elite Pro System kita sebut sebagai pro leader. Di mana pro leader ini mengikuti kurikulum menjadi dan berkomitmen jadi Black Diamond dalam 6 bulan. Tapi syaratnya memang harus lisensi pro. Ya, untuk mengikuti ini lisensi pro, ya. Nah, dalam Elite Pro System ada yang namanya parameter kesehatan bisnis yang Anda harus pahami. Parameter kesehatan bisnis ini, kalau Anda lihat tolak ukur pencapaian ini kan sesuai dengan marketing plan. Ini kan sesuai dengan marketing plan. Jadi karena kalau mau jadi ruby itu harus omset 10-10, sapphire 100-100, emerald 200-200, diamond 1000-1000, black diamond 5000-5000. Ya. Nah, untuk menjaga kesehatan income Anda, ya, dan untuk menjaga Anda tetap dapat BSD, maka minimum Anda punya omset bulanan ini. Sebagai ruby Anda tuh harusnya punya 10-10 tiap bulan. Karena kalau Anda sudah ruby, Anda nggak punya omset 10-10 tiap bulan, saya jamin income Anda juga akan tidak bagus. Ya, saya ingat sekali dulu, ini namanya vital sign. Vital sign itu adalah tolak ukur kesehatan bisnis. Jadi jangan sampai Anda itu punya peringkat, tapi Anda tidak punya income. Jadi ibaratnya percuma peringkat gitu loh, tapi nggak ada income. Ya, jadi ini tolak ukur kesehatan, sampai 20-20 dan seterusnya. Kalau Anda ikuti ini kualifikasi bulanan, maka Anda akan mendapatkan BSG. Ya, dan vital sign-nya adalah Anda cetak ruby sebanyak-banyaknya untuk capai naik peringkat. Contohnya Pak, kalau mau jadi sapphire, Anda cetak aja 3 ruby kiri kanan. Intinya jadi sapphire sudah. Ya, kalau Anda mau jadi emerald, Anda cetak 16 ruby kiri kanan. Dan Anda nggak kenal kedalaman manapun kan berlaku, benar? Dan tidak mengenal yang namanya istilah keturunan langsung. Paham keturunan langsung ya? Ini kan ruby yang bukan keturunan langsung juga jadi kan, dihitung kan? Nah itu udah maksudnya. Jadi Anda tinggal setting goal untuk jadi emerald, ya udah cetak 16 ruby kiri kanan. Untuk jadi diamond berarti cetak 80 ruby kiri kanan. Untuk jadi black diamond cetak 4 ruby kiri kanan. Gitu aja. Ini yang namanya parameter Elite Pro System. Ini yang disebut sebagai standar kesehatan bisnis Anda. Ya, jadi ini jadikan tolak ukur gitu, panduan. Jadi kalau Anda sekarang merasa jadi ruby kok income saya belum besar ya Pak ya. Ah, jangan-jangan Anda nggak ngikutin ini. Karena kalau Anda ngikutin ini minimal Anda punya income minimal. Yang minimal ya nggak malu-malu jadi ruby gitu loh maksudnya. Paham ya? Oke. Selanjutnya, dalam Vital Sign Pro Leader, kita mau mengajak Anda dalam 6 bulan pertama menyelesaikan tugas Anda. Jadi masing-masing selesaikan 6 bulan. Bulan pertama, ingat berapa? Rekrut 5 pro. Ayo, siapa di sini yang sudah jadi pro, tapi belum rekrut 5 pro dalam 1 bulan pertama? Ada yang sudah pro di sini? Boleh? Angkat tangan yang sudah pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih dikit bro. Oke. Kata kuncinya adalah untuk bisa menjadi Black Diamond, Anda harus jadi pro dulu. Pro itu apa sih? Join paket RO. Kenapa? Karena begini. Kalau Anda tidak join pro, Anda akan kehilangan kesempatan. Contoh begini, Pak. Anda ya, ini punya upline. Anda ini belum pro, masih standar. Standar yang 600.000. Anda belum pro. Upline Anda itu kan punya cuma 2 kaki kan? Yaitu Anda satunya lagi orang lain kan begitu ya. Nah, upline Anda kalau dia aktif, berarti kan dia bisa saja lempar kan ke bawah Anda, benar nggak? Nah, kalau yang dilempar ini pro, bisa jadi nggak? Bisa. Ini pro yang dilempar. Pro itu berarti apa? Berarti ada poin 1 poin kan? Ada 1 poin RO. Tapi Anda belum pro. Anda tahu apa yang terjadi ke diri Anda? Anda akan kehilangan omset ini. Menguap omsetnya. Ya paham ya? Makanya Anda harus jadi pro. Mau tidak mau jadi pro Pak. Walaupun Anda belum merasa cukup aktif, Anda jadi aja pro deh. Kenapa? Anggap Anda lagi membeli lisensi bisnis 3,1 juta. Dan 3,1 juta itu adalah angka yang murah untuk sebuah lisensi bisnis. Ya kan? Murah. 3,1 untuk jadi pro. Sehingga nanti ketika bisa ada lemparan, pro itu omsetnya Anda masuk ketangkap ke jaring gitu maksudnya. Paham ya? Nah, itu makanya kenapa jadi pro. Makanya yang sudah pro, segera bulan pertama selesaikan tugas Anda. Pokoknya target 5 pro dah. Bagaimana caranya? Dalam bulan pertama, intinya begini. 3-2, 5 pro. Bulan kedua, duplikasikan. Yang 5 ini ajak juga melakukan hal yang sama. Sama-sama rekrut 5 kan? Jadi 15 sama 10. Berarti Anda bulan kedua udah jadi ruby ya? Kenal nggak? Otomatis jadi ruby Pak. Ya, di bulan kedua jadi ruby. Bulan ketiga, Anda jadi sapphire. Karena akan tercetak 3 ruby kiri kanan. Bulan keempat sudah jadi emerald, 16 ruby kiri kanan. Bulan kelima sudah jadi
diamond 80 rupiah kiri kanan. Bulan ke-6 sudah jadi black diamond 400 rupiah kiri kanan. Jadi otomatis yang namanya black diamond. Dan sangat mungkin dalam 6 bulan jadi black diamond. Ya Pak ya. Dan Anda tahu tadi apa kelebihannya jadi black diamond? Total 1,7 miliar omset. Apa namanya? Reward ya? Impian Anda terpenuhi. Dan di sisi yang lain, Anda punya biaya operasional 300 juta. Bonus kan 300 juta biaya operasional. Ya, makanya saya bilang tadi enaknya di bisnis AWM itu Anda tidak perlu isi penghasilan Anda untuk beli motor, mobil, rumah, nggak perlu. Karena udah disediain sama AWM. Bonus Anda itu utuh, paham ya Pak? Itu enaknya di AWM. Pokoknya Anda kejar aja peringkat ini, maka impian Anda semua bisa Anda raih. Ya. Nah, kalau Anda tidak puas dengan 1,7 miliar, ya tolong join 3 akun. Ya, jangan join 1 akun. Ya, kali 3, kali 7 dan seterusnya. Ya, tapi santai jangan terlalu banyak, 7 lah maksimal. Ya. Oke, jelas ini Bapak Ibu? Jelas. Tepuk tangan dulu Pak aja. Oke, dalam electro system, ini adalah panduan sistem yang harus Anda ikuti terus. Ibaratnya sebuah rumah, ada pondasi, ada tiang, ada atap yang melindungi. Basic atau dasarnya adalah 5 langkah sukses. Saya yakin Anda sudah sering dengar ini di bisnis jaringan. Tapi terus terang Bapak Ibu, ini harus selalu diulang-ulang. Karena ini basic dalam bisnis jaringan. Terus ada 3 prinsip dasar sebagai pilarnya dan 7 kebiasaan sukses sebagai atap yang melindungi. Agar bisnis Anda terus jalan. Ya. 5 langkah sukses. Nah ini dia. 1. Goal setting dan sikap positif. Membuat barnama, prospecting, presentasi solusi follow up, memakai produk dan melayani pelanggan, dan sistem edukasi dan duplikasi. Bapak Ibu, dengan mengetahui 5 langkah sukses, Anda akan tahu Anda punya tim atau Anda sendiri itu masalahnya di mana sih. Dengan memahami ada 5 langkah sukses, Anda bisa cek downline Anda ini masalahnya di mana sih dari 5 langkah ini. Yang dia tidak lakukan yang mana sih? Ada orang yang tidak termotivasi. Oh, berarti dia orangnya belum punya impian, belum punya goal setting. Kalau orang yang tidak termotivasi itu berarti kan impiannya belum clear gitu, paham ya? Tapi kalau orang yang sudah termotivasi, impiannya masih clear. Ada orang yang sikapnya negatif aja terus. Ada apa? Orang yang sikap negatif. Orang negatif itu melihat masalah dalam setiap solusi. Orang positif melihat solusi dalam setiap masalah. Ini contoh cerita. Kita bicara orang negatif. Ada pabrik Nike, ada pabrik Adidas. Ini saya selalu sering cerita. Pabrik Adidas sama pabrik Nike berencana buka pabrik di Afrika. Ya, dia kirimlah 2 salesnya. Pertama Adidas datang ke Afrika. Dia lihat, dia survei. Akhirnya balik dia ke Amerika, ke kantor pusatnya. Dia bilang sama bosnya, si salesnya Adidas. Bos, waduh bos, kalau kita buka pabrik di Afrika bos, gak laku bos. Kenapa? Gak ada yang satupun orang pakai sepatu di Afrika. Kita kalau buka pabrik di Afrika, siapa mau pakai sepatu, siapa beli sepatu. Itu salesnya Adidas. Dia sales Nike sama, survei di tempat yang sama, Afrika juga. Pulang-pulang, bilang gini, bos, luar biasa bos. Di Afrika bos, tidak ada satupun orang pakai sepatu bos. Kalau kita jual sepatu bos, pasti laku keras bos. Mama itu. Jadi satu kondisi yang sama. Orang positif sama orang negatif itu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Makanya saya sarankan Bapak Ibu terus terang Bapak Ibu. Dalam bisnis jaringan itu mau tidak mau kita terus berpikir positif, bersikap positif dalam hal apapun. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tahu ya, ini ceritanya Pak Misal dan Pak Walti. Kita itu istilahnya kena dibohongi orang tuh banyak. Di PHP orang tuh banyak. Kita pernah kehilangan 1,5 miliar ya Pak ya? 1,5 miliar menghilang begitu saja karena dibohongi orang. Kita ketemu founder-founder yang kurang ajar, beginilah, banyak Pak. Kalau pikir-pikir hilangnya bisa MM-an ya, banyak miliar-miliar. Ya kan? Nah, tapi kita selalu bersikap positif. Anggap ini ongkos sekolah, ongkos belajar. Paham ya? Iya, sikap positif begitu aja. Kalau kita mau bersikap negatif, ya mungkin kita udah menyerah, bener nggak? Waduh, ya kan begitu kan, kehilangan miliaran kan? Nah, beberapa dari Anda mungkin pernah mengalami hal yang sama. Nah, tapi saya nggak tahu Anda bagaimana bersikap atas hal yang Bapak Ibu alami. Makanya penting yang namanya sikap positif. Dan yang pertama adalah goal setting. Anda harus punya goal dalam hidup. Apa yang Anda ingin kejar dalam hidup. Yang kedua adalah bank nama dan prospecting. Ternyata bank nama itu tetap menjadi satu hal yang penting dalam bisnis apapun. Karena kalau Anda tidak punya bank nama, Bapak Ibu tidak tahu mau kemana arahnya. Ya tetap harus ada namanya bank nama. Saya ingat dulu waktu di bank, Pak. Waktu di bank itu saya kerjanya jualan deposito sama jualan kredit. Pagi Pak, itu kumpul ya sama supervisor, kumpul. Ayo semua, mana bank namanya? Hari ini mau ketemu siapa? Jadi dia cek Pak. Nanti sore kumpul lagi, gimana udah ketemu siapa? Jadi kayak gitu. Jadi di dunia bisnis penjualan itu bank nama itu penting. Nah kalau Anda dalam bisnis
Pemasaran seperti ini tidak punya bank nama, Anda pasti akan keteter, Anda nggak tahu mau ketemu siapa. Ya, jadi Anda akan bingung, saat ini saya prospek siapa ya? Ya karena Anda nggak punya bank nama. Ya, jadi daftar kontak di HP itu bukan bank nama. Nanti ada menunya, ada caranya. Ya, prospecting itu menambah kenalan baru, Pak. Ya, kemudian presentasi solusi. Bapak Ibu tahu presentasi solusi. Presentasi solusi itu Bapak Ibu harus memberi solusi buat masalah orang. Nah, selama ini Pak, kadang-kadang kita tuh lupa bahwa kadang-kadang kita itu terlalu semangat. Kadang-kadang terlalu semangat sehingga kita lupa sebenarnya orang itu bukan itu kebutuhannya, paham ya? Ini contoh ya Pak. Kita kan ada konsep 6 bulan 1,7 M, income 100 juta setiap bulan. Anda saking semangatnya, Anda semua orang ada labrak. Wah, luar biasa, Bapak join AUM 1,7 M, padahal orang itu orang kaya. Ngerti kan? Mungkin dia nggak butuh 1,7 M, paham maksudnya? Jadi Anda nggak ngeliat kebutuhan orang gitu loh. Ya kan, ada tema buku apa-apa. Ternyata bukan itu, Pak, gitu loh. Satu contoh ya, Pak, saya pernah ketemu satu pengusaha di Kalimantan. Ini adalah salah satu cabang, namanya Pak Zaidi Mahmud. Pak Zaidi Mahmud ini satu cabang, belanjanya 600 juta. Ya, tapi saya baru tahu kebutuhannya dia adalah dia tidak ingin menjadi kaya dari bisnis ini. Dia cuma ingin bantu orang. Saya ingat sekali waktu itu dia jadi cabang 600 juta itu barangnya 2.000 loh, 2.000 kok. Ya, kira-kira sekitar 2 minggu saya datang ke sana ke Kalimantan, saya datang ke rumahnya. Loh, Pak Haji, barangnya mana? Udah sehat, bagi-bagi Pak Haji. Oh ya? Maksudnya bagi-bagi? Saya ke sini habis ke petani, jadi saya suruh datang ke rumah, saya bagi-bagi. Ya kan? Ya, tapi terus terang rezekinya dia paling banyak loh. Kenapa? Petani udah dibagi-bagi, habis itu dia pakai cocok, kan dicari lagi ya, benar nggak? Cari lagi Pak. Akhirnya rezekinya banyak lagi gitu loh. Jadi ya itu ilmu sedekah juga ya Bapak Ibu. Jadi maksud saya adalah gini, tidak semua orang itu otaknya duit, paham ya? Jadi Anda harus cari tahu top bottom. Ya, kebutuhan orang, masalah orang apa? Ya, kalau kita ngomong masalahnya masalah kesehatan, ya udah ngomong kesehatannya, gak usah ngomong pupuk gitu kan ya. Paham ya? Ya udah di situ aja gitu. Kalau dia kebutuhannya misalnya pupuk, ya udah pupuk aja gitu dulu, nggak usah ngomong yang lain dulu. Ya, kalau misalnya dia butuhnya, wah ini dia habis di PHK, dia butuh pekerjaan, ya udah kita ngomongin bisnis. Jadi sesuai kebutuhan orang. Jadi Anda itu harus jadi solusi, memberi solusi buat banyak orang. Jadi jangan labrak semua gitu loh. Terlalu semangat kita kadang-kadang. Nah, saya ingat sekali dulu kita begitu kan. Nah, kali ini jangan. Jadi harus memberi solusi. Follow up, terus di follow up. Kemudian memakai produk dan lain-lain. Jadi kita harus memakai produk kita sendiri. Ya, dan yang terakhir adalah sistem edukasi dan duplikasi. Ya, menjalankan semua ini. Oke? Terus 3 prinsip dasar. Saya nggak usah ulang-ulang, saya akan Anda paham. Konsultasi, edifikasi, no cross linking. Konsultasilah kepada upline pro leader atau sponsor Anda yang pro leader. Konsultasi itu penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda jangan sampai salah arah. Anda udah lari kencang ternyata salah arah. Ya, tujuannya mau ke barat ternyata Anda lari ke timur. Ya, ini saya mau cerita contoh pentingnya konsultasi. Ya, konsultasi menunjukkan bahwa kita semua perlu mentor. Bapak Ibu tahu Mike Tyson ya? Mike Tyson itu dulu dia jago juara, tapi lama-lama dia akhirnya sering kalah kan. Bapak Ibu tahu nggak kenapa sebabnya dia kalah? Pelatihnya meninggal dunia Pak. Nah, pelatihnya itu jago, jagonya itu dia bisa kasih tahu Mike Tyson dari luar ring. Mike, kamu kalau ada lawan begini, kamu pukul dari sini, nanti kamu berkelip begini, gitu. Pelatihnya sebelumnya. Tapi ketika pelatihnya itu meninggal, pelatih barunya itu nggak kayak gitu. Jadi dia nggak bisa jadi konsultan atau mentor yang bagus. Akhirnya Mike Tyson mulai kalah. Jadi betapa pentingnya kita punya mentor, konsultasi. Karena bagaimanapun mentor kita itu melihat lebih luas. Contoh lagi, Bapak Ibu tahu cerita Coca-Cola nggak? Ada yang tahu cerita Coca-Cola? Coca-Cola itu dulu di Amerika. Itu awal mulanya dijual kayak orang jual limun, itu tahu limun ya? Di pinggir jalan. Jadi orang beli pakai gelas dipompa itu. Dipompa, dijual pakai gelas. Itu Coca-Cola dulu di Amerika. Kemudian perusahaan Coca-Cola itu memikirin bagaimana caranya biar penjualannya meningkat. Dia bayarlah seorang konsultan. Waktu itu angkanya besar, 100.000 US dollar saat itu. Dia bayar konsultan, konsultannya minta waktu 1 bulan untuk memikirkan bagaimana caranya meningkatkan penjualan Coca-Cola. Konsultannya mikir 1 bulan, setelah 1 bulan mereka meeting, ketemulah meeting. Oke, gimana konsultan? Caranya meningkatkan penjualan Coca-Cola, cara gimana? Gampang Pak, botolkan saja. Jadi bahasanya cuma botolkan saja, sederhana kan? Tapi dengan dibotolkan, akhirnya bisa seluruh dunia Coca-Cola. Jadi yang saya maksud adalah begini Bapak Ibu, bagaimanapun Anda harus konsultasi. Tolong konsultasi kepada upline aktif. Pak, upline saya sudah nggak ada, konsultasi sama perusahaan. Masih ada saya, ada Pak Mislan, konsultasi sama perusahaan. Ya, masih ada kami yang memberi konsultasi. Kami banyak Pak. Saya terus terang
Sibuknya itu ya konsultasi. Karena banyak tim-tim yang mungkin upline udah kemana, udah muntaber ya. Mundur tanpa perintah, hipertensi, hilang pergi tanpa permisi, itu banyak. Nah, downline-nya ya konsultasinya ke kami gitu. Dan harus konsultasi. Karena konsultasi itu penting. Jadi jangan sungkan untuk konsultasi. Pastikan Anda selalu konsultasi. Orang yang konsultasi sering, Pak, bisnisnya pasti besar. Makanya penting konsultasi. Yang kedua, edifikasi. Edifikasi, ini Anda ya. Anda punya upline. Di sini adalah orang ketiga, misalnya prospek Anda atau siapapun. Orang ketiga, prospek Anda itu trust-nya atau percaya kepada Anda. Dia tidak trust kepada upline Anda. Tapi Anda bisa membangun jalur respect dengan cara apa? Anda edifikasi upline Anda. Ingat Bapak Ibu, orang yang jago edifikasi, bisnisnya pasti besar. Contoh ya, Anda pasti punya upline kan di sini kan? Benar ya? Seburuk apapun upline Anda, kalau Anda mau besar bisnisnya, edifikasi upline. Kenapa? Karena itu penting. Ini contoh ya Pak. Di sini Mas Andri ya? Mas Andri punya downline ya? Nah contoh nih Mas Andri lagi bikin pertemuan, home meeting lah. Home meeting atau mengumpulkan orang lah misalnya. Mas Andri yang akan jadi pembicaranya. Terus tuan rumahnya misalnya siapa? Mas BJ jadi tuan rumahnya. Mas BJ itu ngomong begini. Bapak Ibu sekalian, selamat datang semuanya. Terima kasih sudah datang. Ya kan? Sebentar lagi kita akan dengarkan presentasi dari yang namanya Mas Andri. Bapak Ibu silahkan dengarkan peluangnya. Kalau bagus silahkan diambil. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Kira-kira gimana kalau ngomong gitu? Ya, pasti Mas Andri ini mau ngomong apa aja Pak, berat Pak. Karena tidak diedifikasi lagi. Nah, tapi beda kalau diedifikasi. Edifikasi itu contoh begini. Bapak Ibu Anda beruntung Pak hadir di sini. Karena sebentar lagi Bapak Ibu akan mendengarkan sebuah peluang usaha yang disampaikan oleh partner saya namanya Mas Andri. Beliau sangat sibuk dan sekarang sangat serius menjalankan bisnis ini dan beliau meluangkan waktu untuk Anda untuk menceritakan bisnis ini. Bapak Ibu tolong matikan HP, kalau HP-nya bunyi bilang berbuang aja. Jadi perbuatan. Ya, maksud saya, Anda dengarkan baik-baik. Saya pastikan Anda tidak akan rugi dan Anda beruntung mendengarkan apa kata Mas Andri. Itu hasilnya beda. Paham ya? Itu namanya edifikasi. Jadi tolong Bapak Ibu saling edifikasi satu dengan lain. Ya, dimanapun berada tidak harus di pertemuan. Ya, kalau Anda edifikasi upline Anda, bisnis Anda besar. Saya lihat orang yang jago edifikasi itu bisnisnya besar. Besar sekali bisnisnya. Ya, itu yang saya lihat. Ya, contoh ya. Kita punya satu leader namanya Mas Adi Yulianto. Tahu ya Mas Adi Yulianto ya? Dia jago banget edifikasi. Saya mau kasih tahu contoh jago edifikasinya. Contohnya begini. Ketika dia mau ngajak saya meeting ketemu dengan prospeknya dia masih selalu informasi ke saya. Pak Jun, ada waktu jam sekian saya mau ajak diskusi. Oke Mas, bisa. Nah, setelah itu akhirnya dia telepon sama prospeknya. Nah, terus tiba-tiba telepon, dia mungkin udah ngomong dulu sama prospeknya, baru setelah itu dia telepon saya, digabungkan konfront. Nah itu edifikasi jalan. Maksudnya gini, dia memberi posisi saya itu di atas si prospek, paham ya? Betul ya? Di atas si prospek. Walaupun mungkin kenyataannya saya tidak di atas prospek, paham ya? Tapi dia buat posisi saya itu di atas prospek. Dia telepon prospeknya dulu, dia ngomong dulu, dia edifikasi dulu, baru telepon saya. Nah itu kekuatannya berbeda. Dibandingkan kalau misalnya nih ya, siapapun member itu kan bisa telepon saya kapan aja. Kan saya tidak menutup diri. Siapapun bisa telepon saya, ya kan? Nah tapi kalau diedifikasi itu hasilnya pasti beda, percaya. Ya tiba-tiba telepon, Pak Jun, ini mau bicara sebentar. Beda hasilnya. Ya, tapi beda kalau misalnya Anda edifikasi dulu. Ya, misalnya ada telepon dulu. Ada yang telepon, Pak Jun, maaf Pak, ini kebetulan saya lagi ini. Ada yang mau bertanya, boleh ya saya ganggu waktunya, kira-kira sekian. Oh ya, boleh silakan. Nah, beda cerita. Itu contoh ya Pak ya. Jadi maksud saya adalah edifikasi itu sangat menguatkan. Kemudian tadi Mas Andri ini kan upline kan? Sebagai upline, Anda itu menguatkan atau mengedifikasi downline juga. Ya, ini contoh ya, Mas VJ adalah downline. Mas Andri itu ngomong gini sama prospeknya Mas VJ atau timnya Mas VJ. Pak Budi misalnya, Bud, kamu beruntung loh Bud, ada di bawah jaringannya VJ. VJ itu orangnya serius, bagus. Kamu beruntung ada di bawah jaringan VJ. Nah itu sebagai upline, paham ya? Jadi saling edifikasi. Nah Bapak Ibu kalau ngerti hukum edifikasi Pak, bisnis Anda besar dengan adanya edifikasi. Ya nanti materi ini semua bisa diambil. Kemudian no cross lining, no uplining, no downlining. Ya, nah di awal saya yakin Anda tidak akan lakukan ini. Ya, karena sekali lagi ada konsep BSG. Anda udah nggak perlu cross lining. No uplining, Anda nggak perlu mikirin upline Anda begini, bahkan nggak perlu bikin.
upline Anda tetap ayah, ibu, kakek Anda. Ngerti ya Pak? Jadi tetap Anda punya hubungan darah. Mau sekurang ajarnya upline Anda nggak usah peduli, ngerti gak? Ya, yang penting itu adalah upline, hubungan ayah, ibu atau kakek. Nggak bisa diputus Pak. Ya, yang penting adalah Anda mau sukses atau tidak. Saya terus terang Bapak Ibu punya pengalaman dalam beberapa bisnis jaringan. Saya tuh memang selalu gak cocok sama upline. Tapi saya nggak peduli, maksud saya nggak usah pikirin upline gitu. Yang mau sukses kan kita kan, bukan upline. Dan kita bisa saling upline masalahnya di sini kan. Tidak melulu upline itu selalu enak. Anda kerja keras saja, Anda saling upline. Terus yang ketiga, no downlining. Jadi dengan konsep bisnis tadi sudah ceritain, Anda tuh nggak perlu sakit hati kalau disalip peringkat. Tidak perlu sakit hati kalau disalip peringkat. Karena sistem kita Anda nggak perlu bersikap no downlining. Apalagi sampai musuh downlining, nggak perlu. Karena sistem kita tidak memungkinkan itu. Ya. Oke, berikutnya atapnya 7 kebiasaan sukses. Ini yang sehari-hari Anda lakukan Pak. Memiliki 25 bank nama dan bertambah 10 tiap bulan. 10 nama baru tiap bulan. Cerita dan follow up 2 orang setiap hari Pak. 2 hari, 2 orang setiap hari. 2 hari, 2 orang setiap hari. Kebiasaan sukses. Terus update status di FB, IG, WA, TikTok 3 kali sehari. Ya, siapa di sini yang punya FB? Punya ya? IG, WA, ayo Pak, update status. Kalau Anda ada di AOM, coba mulai update status, Saya jamin Pak, nanti akan ada yang nyantol dari status yang Anda buat. Karena kalau Anda di AOM tapi Anda nggak pernah update status, bagaimana orang tahu ada di AOM? Ya, jadi mulai update status. Dengar, tonton audio, video edukasi 1 judul sehari, memakai 2 produk dan 10 bangan tiap bulan, hadir di setiap pertemuan online dan offline, dan yang ketujuh menjadi yang namanya good team player. Nah ini buku impian. Nanti tolong Bapak Ibu, ya kita memang udah punya waktu lama, seharusnya kita punya waktu. Anda bisa tuliskan impian apa yang Anda ingin raih ketika Anda punya income 100 juta setiap bulan. Teruslah Bapak Ibu, Anda harus mau menuliskan ini. Karena ternyata saya belajar orang yang berani menulis dan menggambarkan itu ternyata bisa mendapatkan dengan cepat. Lebih cepat daripada orang yang tidak menuliskan dan tidak menggambarkan sesuatu. Ya, itu akan lebih hebat, lebih dahsyat. Ya, nanti bisa dituliskan, digambarkan. Saya ingat sekali dulu, saya pernah punya rumah pertama itu gara-gara saya motor. Jadi waktu itu saya pertama kali kos di Bali, itu kos-kosan. Kemudian nah saya langsung berpikir, ini kalau anak saya lahir di kos-kosan gimana ya? Akhirnya saya target Pak, dalam 9 bulan harus punya rumah. Yo, caranya pokoknya kerja biar punya rumah 9 bulan. Udah pokoknya kerja, yang penting rumah. Akhirnya dapat Pak, rumah pertama cuma 70 juta harganya. Ya, di Bali pinggiran lah, 70 juta rumah pertama. Itu rumah kecil, rumah 4L, tahu 4L ya? Dulu lagi. Jadi maksudnya keluar kamar mandi ketemu, keluar kamar tidur ketemu, caranya dulu lagi. Itu rumah pertama. Nah kemudian masalah berikutnya muncul Pak, bikin dream lagi. Karena waktu itu rumahnya kecil, anak 2, waktu itu kecil-kecil, terus ada pembantu satu, jadi cuma ada 2 kamar. 1 kamar untuk membantu, jadi kami berempat dalam 1 kamar. Saya sama istri sama anak 2 yang kecil-kecil. Nah, masalah mulai timbul ketika apa? Ketika serangan fajar. Tahu serangan fajar ya Pak? Nah, ketika serangan fajar, bangun yang anak-anak, nggak jadi serangan fajar. Dan itu berlangsung berkali-kali. Waduh, mengganggu ini kalau begini gitu kan. Maksudnya konsisten terjadi gitu kan. Nah, ini bahaya ya. Ya kan, jadi waduh, akhirnya harus bikin dream, bikin punya rumah yang lebih besar. Gambar lagi, tulis lagi, nyampe gitu. Ya, nah itu anunya, apa namanya? Pentingnya impian Bapak Ibu sekalian ya. Terus selanjutnya bank nama. Nanti Bapak Ibu bisa ambil materi ini. Nanti tolong dituliskan dan dipublikasikan nama levelnya. Level itu menunjukkan status ekonomi, sosial, budaya, profesi apa dan sebagainya. Ditulis bank nama ya. Cerita dan follow up 2 orang setiap hari. Ya, dan hasilnya gimana nanti ditulis. Update status 3 kali sehari. Kita boleh belajar dari komisaris kita, tepuk tangan. Kalau Bapak Ibu perhatikan update statusnya, luar biasa ya. Jadi lengkap update status selalu. Berapa menit sekali update status. Itu luar biasa. Dan itu membuat orang itu aware. Oh ya, ternyata minimal dia tahu kita masih hidup. Nah yang kedua adalah itu tadi, dia tahu kita ada di bisnis apa sih gitu. Ya. Jadi update status. Terus dengar, tonton audio video 1 materi tiap hari. Bapak Ibu, semua Zoom itu kita rekam kan? Kita rekam, kita taruh di YouTube, Anda bisa ulangi belajar. Ya, dan terus terang di situ banyak ilmu dari orang-orang yang ada di Zoom. Waduh, luar biasa ilmunya.
Anda kalau mau belajar, Anda pasti pintar dengan sendirinya. Ya, kami punya satu tim namanya Pak Taha. Pak Taha itu dari Bontang. Dia cerita, Pak Jun, saya itu tiap hari itu nyetel YouTube-nya Awet. Jadi dengerin belajar, ini banyak ilmu dapat, ya, gitu ya. Memakai 2 produk dan melayani 10 pelanggan tiap bulan, hadir di setiap pertemuan online dan juga pertemuan offline. Jadi hadir selalu, Bapak Ibu. Setiap di pertemuan online dan pertemuan offline, selalu hadir, ya. Oke. Menjadi good team player, melakukan 3 prinsip dasar, hadir dan menghadirkan pada pertemuan dan terlibat selalu dalam pertemuan. Oke. Terakhir Bapak Ibu, singkat cerita, saya mau cerita sedikit. Ini BMW saya dulu umur 27 tahun. Ini rumah saya beli dari bisnis saya waktu itu. Siapa di sini yang pernah bangkrut? Ada yang pernah bangkrut? Pernah ya? Saya sudah 2 kali bangkrut, saya mau cerita. Jadi Bapak Ibu, setiap orang sukses itu pasti punya masa lalu yang buruk. Setiap orang yang gagal hari ini belum tentu tidak punya masa depan. Tolong jangan cap diri Anda kalau Anda merasa hari ini Anda gagal. Tolong jangan cap dulu. Karena bisa saja setiap orang punya masalah yang lebih hebat dari Anda. Ya, saya mau cerita nih. Ini sedikit sharing. Ini terakhir penutup ya. Ini saya dapat dari bisnis MLM. Tadi sudah cerita. Sebuah mobil BMW, ada mobil lagi satu tapi ditaruh di luar karena nggak cukup. Rumah ini juga. Kalau di sini saya belajar